Assalamualaikum Teh Ita, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Assalamualaikum Teh Ita. Waalaikumsalam. Kita sekarang berada di mana Teh Ita? Telaga Saat Di Puncak. Puncak ya. Gimana Teh Ita? Ini mengenai Telaga Saat ini, apakah ada cerita khusus di sini? Kalau cerita khusus enggak juga sih, cuman ada penglihatan secara mata batin. Gimana Mata coba batin bisa ceritakan? saya sendiri itu kelihatannya itu ada sesosok manusia di sebuah danau. Ada apa ya, Seperti apa misalnya? Masuk ke dalamnya ada bisa sesuatu? itu ada kerajaan, tapi nggak tahu kerajaan apa. Itu kerajaan, benar-benar kerajaan yang dibilang kerajaan khusus, bukan itu. Tapi itu di dalam kerajaan itu banyak orang-orang yang di apa ya, kalau dihukum, bukan dihukum sih gitu. Mereka Karena tenggelam? mereka Tenggelam atau apa? jadi terangkap lah, Tertangkap? tapi kebanyakan anak kecil seusia 7 tahunan ke atas. 7 tahun, perkiraan paling ininya 10 tahun ke bawah lah. Itu Mereka dalam kondisi apa? kondisinya ya, ada yang menjerit, ada yang nangis, ada yang minta tolong. Itu Sampai saat ini ada ya, seperti itu ya? ada. Jiwanya masih ditahan di situ ya, jiwanya masih ya. Terus penghuninya yang goibnya apa aja kira-kira? Penghuninya itu ada buaya putih, Siluman buaya putih. terus ada ular juga, bangsa ular. Terus ada sebangsa jin yang lain lah. Terus ada kelihatannya ada sesosok sesosok laki-laki yang bener-bener dari segi struktur tubuhnya gagah banget. Itu ada seorang pahlawan dia. Iya, ada seorang pahlawan. Kalau dikatakan mah kelihatan dari mukanya mah mirip Bung Karno. Mirip ya. Mirip banget. Tapi bisa. Mirip banget lah. Belum itu bisa. wallahu alam itu benar atau enggak, wallahu alam. Karena dari segi penglihatan mata batin saya itu. Seperti itu. Ya. Beliau berdiri. Berdiri banget. Itu benar-benar dari sosok matanya juga tajam banget. Pada masuk saat ke dalam gerbang itu, tapi belum sampai masuk ke dalam ya? Belum. Karena itu penjaganya benar-benar ketat. Ketat. Belum minta izin juga ya? Itu tiap juru itu ada penjaganya. Penjuru. Ya. Ada penjaga semua. Bentuk istananya seperti apa, megah? Istananya megah? Lumayan megah. Kalau secara dengan nyata nggak ada. Belum nemu kalau secara nyata. Katanya di situ ada seperti jembatan dari cerita. Iya, ada jembatan menuju ke, nggak tahu itu menuju ke mana, itu nggak tahu. Sebelah mana kira-kira jembatannya? Sini. Di situ. Sebelah kanan lah. Sebelum pohon itu ya?
sebelah kanan ada situ. Pohon yang itu kan. Iya, Hmm. ada jembatan yang menuju nggak tahu ke daerah mana. Itu ke mana arah jembatannya? Hah? Arah mana? Ke sana? Ya dari sini ke Ke sana, pojok sana. Iya. Di atas ini Iya. telaga ya. Tapi untuk kerajaan sendiri di dalam telaga apa di mana? Di atas telaga kerajaannya, Kerajaannya di bawah telaga. telaga. Iya, iya. Tapi selama tidak bermacam-macam, baik hati, Ya. bicara baik gitu ya, Iya. itu tidak ada Kita masalah. jangan terlalu ngomong yang aneh-aneh. Iya betul, karena di sekeliling kita pun ada makhluk lain Iya. ya, ada kehidupan lain. Betul. Ada yang minta tolong ke Rita juga. Oh, ada apa aja kejadiannya dalam? Ada sesosok manusia, ada berapa orang yang menjanggal kalau secara ini belum waktunya meninggal, tapi diperkerjakan sama makhluk Makhluk ya. gaib gitu. Ini mereka-mereka yang semasa hidupnya mencari harta dengan cara-cara Ya, yang nggak halal lah. yang halal ya, Nggak ada- menggunakan nggak halal. makhluk halus ya. Iya, Jadi setelah itu mereka mati langsung diperkerjakan sebagai budak gitu ya. iya. Sampai ngerinya mukanya nggak kelihatan muka seperti bangsa oli, dicucur oli gitu hitam gitu. Hitam semua mukanya. Auzubillahi min dzalik, ya Allah, ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Hanya pakai celana dalam ya. Diperkerjakan itu banyak yang teriak, yang dirantai yang dipakai rantai gitu. Dia yang- rantai. Disuruh jadi budak Iya, pekerja. jadi budak. Karena itu kan udah pertanggungjawaban perjanjian Perjanjiannya. perjanjian. Dulu Iya. ya, sampai sekarang belum ada yang nolong, Nolong. nggak ada yang nolong. Tapi memang itu sudah tanggung jawabnya sendiri kan. Apa? Tanggung jawabnya dia sendiri. Karena kan dia yang melakukan pekerjaan Iya. itu. Tapi ada seseorang yang yang mau bertobat tapi nggak ada yang minta tolong. Seorang laki-laki yang masih usia 40 tahunan. Usia 40 tahunan ada yang minta tolong ke saya. Saya udah nggak kuat, pengen keluar dari tempat itu. Saya mau tobat tapi nggak bisa, saya juga nggak bisa, harus izin dulu, nego dulu ke Penguasa itu. Itu penguasanya siapa belum kelihatan di situ ya. Karena belum waktunya saya menyelidiki ke tempat itu, belum. Ada yang ngomong katanya belum saatnya kamu datang menyelidiki seperti itu. Mereka yang dikerjakan apa tuh orang-orang ini? Ya nggak tahu lah, kalau secara ini mah 24 jam, kalau secara manusia mah 24 jam itu lelah. Ya pasti capek lah. Capek. Tapi itu nggak ada istirahat. Jadi mereka memang dipekerja, Ya diperbudak lah, betul-betul 24 jam nggak tidur, nggak ada istirahat gitu ya. Itulah balasan untuk orang-orang yang semasa hidupnya ingin hidup mewah, kaya, dengan jalur-jalur ada cara yang lain. dijerumuskan ke tempat ini, ada. Maksudnya dijerumuskan mana? Perempuan laki-laki ada di sini, ada yang tersesat ada. Cara ngiprit seperti itu, pakai jalur makhluk halus untuk menjadi kaya atau gimana? Bisa juga ada yang dia sendiri ada. Tapi ada juga jalur mungkin dia ngaku orang pintar segala macam. Ya, akhirnya dia jadikan tumbal di sini ya. Gitu. Ada seseorang laki-laki yang minta tolong, sampai sekarang ada yang minta tolong, jerit nangis. Di dalam situ ya. Iya. Tapi untuk ada yang bilang katanya kamu belum saatnya. Iya. Tapi biasanya hal seperti itu apakah bisa ditolong ya? Insya Allah Bisa ya? bisa. Tergantung yang yang mengandalkan dia sendiri, mengandalkan
Oh gitu. Ada. Tapi kira-kira bisa tahu namanya masing-masing orang itu? Nggak bisa tahu namanya. Itu masih muda ini. Kalau secara ini dia ngakunya belum nikah. Belum nikah. Oh belum nikah. Masih bujangan rata-rata itu. Ya, dari segi mukanya mah dari usia 40 tahunan lah kurang lebih. Ke bawah. Ya, masih muda banget. Masih muda semua ya. Ya mungkin salah jalan di situ ya. Ada apa? Ada yang lain? Belum ada informasi lagi lain. Mati dulu. Taita, kalau dilihat di sini di Lagati saat ini sepertinya tadi Taita bilang banyak yang ditahan suruh kerja rodi ya di dalam itu ya. Itu kenapa Taita? Ya bersyukur tuh dengan gaib gitu. Gaib ya, mereka minta harta gitu loh Iya. selama masa hidupnya. Akhirnya pas meninggal Ya ditahan. mereka ditahan disuruh Ya kerja. dikerjakan ya. Sampai seperti apa kondisinya mereka? Nggak bisa diutarakan dengan secara ucapan, nggak bisa. Pakaiannya? Pakaiannya cuman apa? Cuman pakai selempang Celana dalam. celana dalam lah, celana dalam tok, cuman untuk menutupi aurat doang. Itu aja. Badannya, mukanya, Nah, bagaimana? Terawat atau gimana? kakinya bercucuran darah, Kakinya berdarah darah. saking panas. Karena ini api, Oh api bawahnya? jadi seperti api Bara. bara gitu lah, gitu. Terus Bahkan dirantai. Itu lantai juga ya? Oh ya, Wajahnya gimana wajah mereka tuh kondisinya? hancur, Hancur ya? hancur. Seperti tersiksa ya? Itu mereka banyak minta tolong? Banyak di sini ada banyak, cuman salah satu di sini ada. Itu dia termasuk pahlawan ya? Oh ya, Yang nggak bisa terkenal. disebutin lah. Nggak bisa disebutin, pokoknya pahlawan terkenal ya, dimana hartanya banyak di mana-mana ya. Gitu. Kasihan juga kondisinya ya. Lebih dari rakyat kecil lah, Begitu ya? lebih. Seperti istilahnya kerja yang sangat dipaksa tuh berapa lama mereka kerja itu? Nggak ada istirahatnya, Nggak ada istirahat, nggak ada 24 jam istirahat. lanjut lagi Nggak terus. ada. Nggak ada istirahat sama sekali. Nggak ada. Betul-betul tersiksa ya. Makan mereka? Nggak ada juga. Kalau secara di dunia mah 24 jam itu lelah. Boro-boro 24 jam. 12 jam lah iyalah. Udah lelah. Apalagi ini berputar terus setiap hari ya, bertahun-tahun ya. Iya, tahun-tahun ini. Tersiksa ya. Terus mereka minta tolong tapi kita sebagai manusia tidak mungkin Nggak bisa ya, berbuat apa-apa. buat apa-apa ya. Nggak bisa. Kecuali ya dia sendiri sama Allah. Itu. Oke. Kita tutup yang mengenai Telaga di saat ya. Kemudian untuk yang lainnya ini ada cerita lagi yang perjalanan teh kita. Ada. Itu ke mana tuh? Daerah Garut. Garut ya. Ya. Itu ke mana Ke tujuannya? Guha, ke Patilasan Prabu Siliwangi. Ke Siliwangi. Namanya nggak tahu apa, gua apa itu. Bagaimana waktu perjalanan bisa ke sana? Itu juga dia ajak sama teman. Sama teman berdua kita itu diajak, saya diajak, dipaksa juga gitu. Dia niatnya kita ziarah gitulah. Ziarah, pengen tahu di situ ada apa gitu. Terus? Intinya kita berangkat. Terus berangkat niat bismillah aja lah, bismillah.
Terus kita berangkat, ada dari rumah jam berapa ya, kalau nggak salah itu pagi itu, kalau nggak salah pagi itu berangkat, itu nyampe ke situ sore. Sore. Sore pas ketemu sore di situ kita ke rumah kuncen dulu, Kuncen. minta izin diperbolehkan nggak kita ke atas gitu. Ternyata diperbolehkan gitu, cuman kita nggak sama kuncen, kita berdua aja gitu. Terus Bahkan kita ketemu dengan dua orang laki-laki di situ, sampai kenalan di situ berempat jadi. ya, jadi akhirnya berempat gitu, ada temen lah gitu. Terus di perjalanan Dari perjalanan naik gunung, hutan ya, hutan nggak ada apa, rumah-rumah nggak ada. rumah nggak ada, itu mah pohon-pohon. Terus pas istirahat Ya pas istirahat di situ kita berempat istirahat dulu, terus ya isinya mah istirahat, bener-bener istirahat gitu. Terus ada saya dari situ kita ngobrol berempat gitu ini. Terus saya ada niat pengen ke gua, dalam arti pengen ke gua, pengen menyusuri ke atas, itu ada apa gitu. Ngajak teman saya nggak mau, teman yang cowok nggak mau, takut. Ya udah saya jalan sendiri. itu. Sebelum ke situ kan katanya tadi ada ke toilet ya. Ya ke toilet itu, ke toilet dulu sekitar jam berapa lah, ada jam 10, jam 11, setengah 11-an lah kurang lebih lah. Pagi. Malam Nah, terus itu, karena sama siapa? sendiri, Yang lain nggak mau bantu? nggak mau. Ya udah niat bismillah lah, baca lah intinya mah sebisa mungkin sampai ke toilet ya aman, nggak diganggu apapun itu, ini nggak, ya aman lah gitu. Terus pulang kembali. Ya pulang kembali ke atas, akhirnya kita istirahat gitu. Ini tengah jam 12 saya berangkat ke gua, ngajak ke teman nggak mau. Temen ada juga yang mau ke toilet juga? Ada Terus gimana? ada perempuan teman saya, tapi nggak saya nggak diantar karena capek juga gitu. Terus gimana? Di tengah jalan dia melihat sesosok, Makhluk halus. katanya sesosok apa sih, bukan Api. seperti kabut gitu, kabut tapi merupakan sesosok gitu. Akhirnya nggak jadi, dia lari lagi ke atas. Akhirnya dia ke atas, dia cerita gitu gini, akhirnya tidur kita. Di mana? Gubuk? Iya, di gubuk. Pas saya bangun jam 12, inget saya pengen ke atas. Yang lain nggak mau Atas ikut? dibangunin saya saya Teman-teman? ngebangunin teman saya bertiga itu, ngebang mau nggak ke gua, pada nggak mau. Takut. Akhirnya saya katanya rasanya takut, tapi saya nekat, benar-benar nekat, karena percuma datang ke sini nggak sampai tuntas gitu. Iya. Ya udah saya sedih berangkat ke atas. Ternyata ada sebuah gua, sebuah batu gede banget. Kecerasan ya? Iya, kejelasan. Terus ada tapak kaki Prabu Siliwangi itu. Habis lewatnya. Iya. Di situ apa yang dikerjakan? Enggak dikerjakan apa-apa. Tidur? Cuma lihat aja gitu, ini gitu. Tidur di Cuma situ? tidur di situ sampai subuh. Nggak ada gangguan ya? Enggak. Ada lihat dia sesosok banyak di situ, tapi ya aman aja. Sosoknya apa gitu? Bang Sajid. Ada yang bicara? Enggak. Diam? Cuman seperti ada yang ini aja, ngelindungin saya aja, ngelindungin gitu. Cuman alhamdulillah nggak ada yang ganggu gitu. Ini cuman ada bisikan, kamu hati-hati gitu aja. Bisikan di situ? Kamu harus hati-hati, kamu nanti jangan telat, kamu subuh harus balik ke bawah, jangan telat. Jam subuh itu harus nyampe ke bawah. Subuh sholat di mana? Di bawah, di gubuk. Oh, bukan di situ? Nggak boleh. Kalau misalkan telat nanti kamu ada sesuatu. Oh, dia bilang gitu. Ya udah,
Jadi sebelum subuh saya udah ke bawah lagi, turun. Itu pakai senter Ada HP, HP aja. ya HP aja. Wah. Nggak bawa apa, enggak, kita niatnya cuman gitu doang, cuman bawa alat, baju udah, HP, baju udah, selesai, nggak bawa apa-apa. Senternya pakai senter HP aja. Heeh. Oh. Kan nggak terlalu terang ya. Iya, Hmm. tapi alhamdulillah nyampe juga. Nyampe juga. Iya. Terus pas di bawah Masih di bawah kita nyampe, malah mereka itu habis nanya, kamu habis dari mana, gitu. Aku berani banget, aku berani banget, ya nekat aja. Terus ada apa di situ di gua, ya diceritain sih gitu ya. Gitu. Bener nih, sampai di jidat saya dipegang, bener nggak kamu itu manusia gitu ini Maksud- sama gitu. mereka. Heeh. Kalau dipegang ini karena mereka pada apa pas bangun ada gitu saya gitu. Udah gitu saya udah cerita itu ini, balik ke toilet mau wudhu mau sholat Turun ke bawah sendiri. sendiri gitu. Terus nggak ada gangguan. Tak ada gangguan pas saya itu subuh mah. Kenapa? Ada gangguan di sebelah kanan, ada yang mandi tapi dilihat nggak ada, Kosong. nggak ada sosok, tapi secara mata batin itu ada. Itu siapa, perempuan lagi? Hah? Perempuan lagi. Itu seorang laki-laki Laki-laki. Mandi dia di situ. mandi di situ, tapi nggak diganggu sih, Nggak diganggu. cuman jebur gitu, mandi aja seperti air yang ini aja. Dia mandi ya. Gitu udah selesai, terus balik lagi ke atas. Kita sarapan dulu di atas, udah sarapan di atas, udah balik kita ke bawah gitu akhirnya mah. Terus ketemu sama Kuncen. Di rumah Kuncen kita istirahat lagi, Saya lagi tidur situ. istirahat tidur. Udah tidur, Terus ada kejadian Ya. apa? Hah? Ada kejadian apa? Pas tidur, pas bangun saya nemu sesuatu barang di tas. Apa itu? Itu ada sebuah kayu, adalah kurang lebih berapa meter lah gitu, berapa senti lah Oh, gitu. sentimeter. Kecil ya. Kecil banget, kayu, katanya kayu jati, disebut kayu jati, enggak, bukan gitu. Nah tuh wangi banget lah, wangi Kayak banget. cendana ya. Ya wangi banget, lebih dari parfum. Oh, wangi Wangi lagi? banget, Iya, sorry. wangi itu sampai Rita nggak bercerita apapun, Rita kaget banget gitu. Kaget, di situ ada kayu, nggak tahu siapa yang naruh di tas, nggak tahu siapa. Nggak tahu. Teman saya juga pada iri saya punya Kayu itu. Dapat itu ya. Pada minta mereka. Iya, sampai rebutan, benar-benar rebutan karena wanginya, dari wanginya, bukan masalah kayu ya, wanginya. Wangi sama mistis di Nah, dalamnya. gitu. Karena mereka nggak dapet. Nggak dapat ya. Nggak. Oleh-oleh. Hah? Oleh-olehnya. Oleh-oleh. Gitu. Terus apa yang terjadi dengan kayu itu terus? Wah, di situ emang ada, kita pamitan dari situ, kita pulang. Pas ya Tadi kita, kunciannya juga minta juga ya kunciannya. Kuncen juga minta, katanya kamu dari mana itu, kan awalnya gini, saya nanya ke Kuncen, apakah bapak yang naruh ini, apakah siapa gitu. Ternyata dia nggak ngaku, itu bapak nggak naruh apapun di tas kamu, katanya gitu. Bahkan si kayu itu diliatin ke si Pak Kuncen itu, ternyata si Pak Kuncen itu mau Juga dia nggak dapat. nggak dapat, karena ada dia dapat tapi beda Dia dapat kayu juga pernah. tapi wanginya beda Beda wanginya. ya, bentuknya juga beda gitu. Kalau saya mah bentuknya kayu banget, Bentuk kayu ya. kayu gitu. Fungsinya apa kayu itu? Iya. Kalau secara ini untuk pengobatan juga sih Pengobatan. ya, orang yang sakit, anak kecil yang sakit atau step itu bisa gitu, pakai dipegang. Tapi nggak pernah dipergunakan ya? Hah? Nggak pernah dipergunakan. Enggak. Cuman ditaruh di rumah itu cuma berapa bulan hilang. Oh, hilang lagi. Hilang karena nggak digunakan, Kadang nggak dipakai ya. nggak dipakai sama sekali, diusik, nggak dipusi-pusi lah, nggak Kayak geletak aja di lemari ya. letak di lemari, itu hilang sendiri. Hilang sendiri. Nggak tahu hilangnya diambil sama yang punyanya, nggak tahu siapa. Iya. Jadi kejadian seperti itu ya pada saat pergi ke gua petilasan.
Ya selama Kelapa ini nggak pernah Siliwangi ya. Di gua itu nggak ada lihat sosok itu ini enggak. Nggak ada. Aman aja, nyaman. Yang ada sosok apa aja di situ bentuknya? Bentuknya Hmm? kebanyakan kunti. Hah? Kebanyakan kunti. Kuntilanak di dalam situ. Kuntilanak, genderuwo, terus banyak bangsa jin-jin yang gitu. Tapi teman saya mah ya kan lihat agak lumayan serem juga katanya. Dia lihat apa tuh? Temennya Sosok cowok sih, sosok cowok. waktu ke toilet itu ya? Tapi di pertengahan mau ke toilet. Enggak. Tapi nggak jadi ke toilet. Sampai. Pas kita pulang aja dia mampir ke toilet. Oh gitu. Bertiga itu. Jadi mereka bertiga tuh nahan BAB semua ya? Tahan aja